dan kemudian dijadikan secara khusus, dan hidupnya tidak boleh sembarangan, hidup yang khusus, bukan hidup seperti dunia, dan barulah boleh mengucapkan kata-kata yang kudus, termasuk puji-pujian. Nah, saudara, sekali lagi kita akan menyelidiki tentang perkara yang sebenarnya sesuatu yang sangat indah. Jadi bukan hanya perkara musikal saja, bukan perkara keharmonisan saja, tetapi ini adalah satu perkara tentang keharmonisan jiwa dan tubuh kita dan roh kita. Jadi menyanyi itu bukan cuma keahlian suara. Saya percaya suara yang fals pun Tuhan berkati. Jadi jangan kita terlalu sombong dengan suara kita yang bagus. Jadi suara yang fals pun, seorang anak kecil nyanyi dengan seorang penyanyi Andrea Bocelli, Tuhan lebih senang anak kecil daripada suara Andrea Bocelli. Kenapa? Karena dia tidak dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi anak kecil dipersembahkan untuk Tuhan, dari kecil dia tahu untuk Tuhan. Walaupun suara dia pelo-pelo bagaimanapun, itu berkatnya luar biasa. Jadi saya akan memaparkan, saudara. Jadi waktu kita menyanyi, Tuhan tidak pernah lihat suara kita lebih baik dari orang atau tidak. No. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Sekali lagi, saudara. Bukan itu, saudara. Bukan kualitas suara kita yang dilihat Tuhan. Bukan. Saudara, kalau dilihat itu berarti yang jelek Tuhan nggak lihat. Betul nggak? Hah? Kalau yang bagus saja yang dilihat Tuhan, yang jelek nggak dilihat Tuhan, nggak boleh ada jemaat. Silakan pulang semua jelek suaranya. Tidak seperti ini. Nah, kita akan tahu arti itu apa sih ibadah sebenarnya, liturgia itu. Nah, kita akan belajar baik-baik. Jadi di sana tidak ada titik kesombongan apapun, dan tidak ada titik yaitu kerendahan diri. Jadi saya harapkan saudara kita belajar gitu ya, karena di dalam 3-5 tahun mendatang kita akan mulai mendisiplin gereja kita. Jadi sebelum jauh-jauh hari saya sudah beritahu baik kepada majelis, kepada semua, 3-5 tahun mendatang kita akan disiplin. Sudah disiplin gerejawi di dalam kenabian. Kita juga mempunyai 3 kualitas di dalam gereja: kerajaan, keimaman, dan kenabian. Nah, saudara, itu harus dijalankan dalam gereja. Jadi 3-5 tahun mendatang, karena kita didasari dengan firman Tuhan, dengan pembinaan-pembinaan, dan kemudian menjadi pemimpin gereja. Jika tidak seturut dengan firman Tuhan, saudara, kita minta untuk betul-betul tahu diri, ya, termasuk PMPN Tuhan. Jadi sekarang masih diperbolehkan. Jadi kita ada penyaringan. Jadi kalau tidak ikut pembinaan sampai 5 tahun nggak ikut, saudara tidak mungkin jadi majelis. Ya, kenapa, saudara? Karena kita mau turut firman. Jadi sekarang masih boleh lah, gitu ya. Tapi nantinya tidak akan boleh. Apalagi kalau 10 tahun tidak boleh ada majelis tanpa penyaringan apapun, tiba-tiba jadi majelis. Saudara, itu nggak bisa. Tiba-tiba nyanyi, mimpin. Kenapa? Wah, karena suara saya lebih baik, karena saya penyanyi, tiba-tiba naik mimbar harus mimpin, gitu ya. Tanpa penyaringan, tanpa rohani yang ada kualitasnya, naik langsung karena suara baik, nggak bisa turun. Setelah itu akan diterapkan di Gloria. Dan sebenarnya bukan hanya di Gloria, di seluruh gereja yang imamat rajani. Ya, saudara tahu ini. Jadi sekali lagi kita belajar bukan belajar perkara biasa. Saudara, ini kita serius sekali di dalam ibadah. Jadi kita nggak boleh main-main. Jadi kalau ada orang suaranya gak enak di depan, saudara jangan menghina orang itu. Atau orang suaranya bagus, terus kita lebih senang gitu ya. Itu bukan seperti itu. Ya, ibadah kita bukan dibentuk dengan kualitas manusiawi, tapi kita dibentuk dengan kualitas yang surgawi. Jadi Tuhan tahu, tapi bukan berarti saudara kita sembarangan nyanyi gitu ya. Oh ya gak enak, gak apa-apa naik gitu. Bukan berarti seperti itu ya. Oke, kita akan melihat pada satu firman Tuhan, yaitu Mazmur 84. Mazmur 84. Mazmur nomor 84. Rindu kepada kediaman Allah, untuk memimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Bani Korah. Saudara tahu Bani Korah itu bani yang dibinasakan Tuhan.
tapi mereka pemimpin pujian yang hebat sekali. Tapi bukan berarti mereka yang hebat seperti itu terus Tuhan kemudian memberikan kekebalan dan kemudian dimaafkan Tuhan waktu berdosa. Enggak. Bani Korah langsung dimasukkan, dan gempa bumi kita sudah tahu kan, dimasukkan dalam tanah langsung. Tanah dibelah, Bani Korah masuk ke dalam, mati di sana. Ya, tapi hari ini pujian mereka kita pelajari. Ya, apa yang menjadi pujian mereka? Coba perhatikan ya. Ini sebenarnya pujian, saudara harus tahu. Seluruh Mazmur ini adalah pujian penyembahan. Bukan cuma syair, tapi ini adalah dilakukan. Jadi seluruh Mazmur yang ada itu bukan cuma oh ini syair, bukan. Ini adalah jiwa, ekspresi daripada jiwa. Jadi jiwa daripada pemazmur ya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungnya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasang telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Jadi itu perkataan yang luar biasa, dan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu. Ini belum masuk ruang mahkudus, ini pelataran. Dan dikatakan lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, saudara, Mazmur Daud di sini memberikan kepada kita satu ungkapan makna sebanyak arti daripada ibadah. Jadi ibadah itu tidak bisa dibandingkan dengan posisi apapun dan sukacita kenikmatan apapun di dunia ini. Jadi waktu kita masuk dalam rumah Tuhan, saudara, itu masuk satu tempat yang sangat-sangat dirindui oleh semua nabi dan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Jadi bukan tempat yang menjadikan kita itu aduh gimana ya, bosen, nah seperti itu. Aduh ketemu ini lagi, nah seperti itu. Saudara, coba bandingkan perasaan kita waktu melayani di dalam liturgi, di dalam sebagai liturgos atau singer dan lain-lain. Apakah saudara memiliki perasaan yang sama persis yang seperti dikatakan oleh Mazmur atau Daud? Punya perasaan itu nggak, saudara? Jadi kerinduan kita masuk ke rumah Tuhan itu ada satu sukacita yang luar biasa dulu. Ataukah kita, aduh, telat gimana ya? Gitu kan? Nah, saya percaya orang-orang yang tidak bersiap diri seperti itu, saudara, biasanya itu di dalam keimaman atau kaum Lewi, saudara kalau tahu urutan The Book of Levi atau buku daripada orang Lewi, saudara tahu mereka mempersiapkan ibadah itu. Itu bukan besok acara saya siap hari ini, bukan, saudara. Itu 1 musim sebelumnya. 1 musim itu artinya minimal setengah tahun sudah siap di belakang. Jadi setiap ritual-ritual daripada orang-orang Israel itu mereka sudah persiapan semua. Lagunya apa, mazmurnya apa, siapa yang mimpin, mereka begitu rapi dan luar biasa sekali. Saudara, ini kita bicara soal di dalam pelayanan khususnya
yaitu di dalam mesbah atau di dalam pujian. Saudara, itu pelayanan kalau di dalam bangsa Israel. Kalau bangsa Israel begitu ketat di dalam seluruh ketelitian dalam ilmu pengetahuan dan segala sesuatu, apalagi waktu dia menghadap Tuhan. Karena cikal bakal kecanggihan dan ketelitian orang Israel itu berasal dari bait Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi bait Allah, gereja di mana kita tempati ini, disiplinnya dan kekuatannya dan kemudian surah ketepatannya dan semuanya itu akan memancar keluar dan dunia akan belajar dari gereja. Bukan gereja belajar dari dunia. Sekarang kita kebalik. Kita banyak belajar dari luar. Kenapa? Karena gereja tidak mempunyai fondasi dasar dan tidak mengenal itu ibadah Allah. Jadi kita beribadah itu sebenarnya, saudara, kalau kita jelaskan gitu ya, melalui penjelasan firman Tuhan yang begitu banyak, mulai dari kitab Keluaran dan sampai kemudian imamat serta bilangan dan semuanya, sampai kemudian Mazmur, sampai perjanjian baru. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Paulus menuliskan surat-suratnya, saudara, di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Tapi kalau saudara tahu, hampir 40% sampai 70% seluruh daripada tulisan Paulus itu adalah pujian penyembahan. Tapi di dalam bahasa Indonesia nggak terasa. Saudara tahu itu ayatnya apa Pak? Coba kita lihat Filipi. Yang ini cuma pengetahuan kita aja ya. Di dalam musical theology. Saudara, kalau bisa kita garap itu secara berseri ini ya, karena nggak mungkin itu satu hari. Filipi pasal yang kedua, ayat yang sangat terkenal, ya. Filipi pasal 2. Nah, saudara perhatikan, Filipi pasal 2, saudara lihat itu nggak ada syairnya, cuma lurus doang gitu, satu blok gitu. Jadi kalau Mazmur kan kelihatan, oh menjorok keluar, menjorok ke dalam, wah ini tahu orang langsung, oh ini syair gitu, tahu. Tapi waktu kita baca Filipi pasal 2, pasal 3 yang terakhir, pasal 4, saudara waktu baca nggak terasa itu. Mana sih syair, nggak ada. Surat Filipi pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu adalah puji-pujian. Itu adalah mazmur. Tapi di waktu kita baca nggak kelihatan. Tapi surah kalau belajar dari bahasa aslinya, surah akan terkejut sekali karena itu bersifat syair, rhyme. Jadi kalau semuanya aku mencintai engkau, nah belakangnya kau, semua kau, mu gitu. Surah termasuk kitab Mazmur. Waktu diterjemahkan bahasa Indonesia, surah waktu baca ini nggak kerasa. Kenapa nggak kerasa? Karena itu punya rhyme. Tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena bukan bahasa kita. Diterjemahkan hilang semua itu. Sense of rhyme-nya itu hilang. Ya. Nah, saudara, ini semua liturgia. Jadi firman Tuhan itu sendiri adalah liturgia. Firman Tuhan yang ditulis ini pun ini adalah ibadah, saudara. Jadi waktu kita baca, oh nggak ada Pak ya? Iya, karena mungkin kelemahan daripada penerjemahan. Tapi waktu kita baca syairnya dan kita baca kata-katanya, saudara, luar biasa, saudara. Satu Bapa, satu Tuhan, satu baptisan, satu daripada, yaitu sumber daripada segala sumber, yaitu satu roh. Saudara, itu syair, saudara. Efesus 4 itu syair. Nah, kita nggak tahu gitu. Nah, saudara, waktu saya beritahukan ini syair, saudara mulai sense sekarang sense apa? Berarti waktu seseorang itu menuliskan firman Tuhan, Paulus dan Petrus dan Yohanes waktu dia tuliskan, mereka sudah terbiasa dengan cara yaitu menuliskan dengan kerangka berpikir dan kerangka bahasa itu adalah rhyme. Jadi bangsa yang memuji Tuhan bukan hanya berada di bait Allah, bukan hanya di sana. Sehari-hari waktu mereka menuliskan pengetahuan itu, secara otomatis kata-kata mereka sangat indah. Itu hebatnya di situ. Jadi buku-buku para rabi itu, saudara, yang luar biasa, rabi-rabi yang diakui, Rabi Gamaliel, Hillel dan semua, waktu mereka tuliskan itu, waktu dibaca orang itu enak sekali. Nah, kitab yang mendekati bahasa aslinya itu King James Version.
kita setengah mati. Oh, setengah mati kata-katanya. Kenapa? Sulit sekali. Bahasa kuno sekali. Inggris kuno. Tapi saudara, bagi orang yang ngerti bahasa dan sastra Inggris waktu baca itu, wah, luar biasa, saudara. Indah sekali. Ya, kapan-kapan saya buka les, ya, kursus. Jadi memperdalam syair-syair Alkitab. Bayarnya saya waktu kuliah itu, saudara tahu, $250. Berapa bayar? 2,5 juta seminggu. Hanya belajar syairnya doang, enaknya gimana gitu ya, saudara. Apalagi kalau belajar ke orang aslinya, ya, itu mahalnya minta ampun. Tetapi bukan perkara mahalnya, perkara apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi mulut mereka, jiwa, hatinya orang Israel itu adalah hidup, mereka adalah hidup yang penuh dengan pujian. Nah, saudara, sekarang waktu kita mau bahas tentang liturgi, saya tanya, apakah kita memiliki kebudayaan yang seperti ini? Jawab. Coba saudara. Punya ya, liturgi seperti itu atau kebiasaan hidup yang seperti bangsa Israel? Dari sejak bayi itu sudah dengar lain terus, sudah dengar akan syair, wah hidupnya dipenuhi itu. Seorang ahli main piano namanya Kevin, sekarang umur 13 tahun, sekarang ke Australia. Anak, ya semi jenius ya, dikatakan jenius. Saudara, dari sejak bayi, mamanya itu hantam musik rohani terus, bukan musik rock. Kalau musik rock dari bajingan, musik rohani terus. Wah, klasik apa semua, bangun tidur apa semua. Pokoknya dari bayi mulai 1 bulan lebih itu dihantam musik terus. Dan mamanya juga senang musik, papanya senang musik. Begitu anaknya lahir, umur 2 tahun, dokter mengatakan anakmu punya satu ciri khas yang luar biasa. Apa? Anakmu luar biasa di musik. Kepekaan dia terhadap musik. Waktu dikaitkan musik klasik, anak itu senang luar biasa sekali. Bersuka cita. Waktu dia besar, dia memainkan umur 5 tahun, memainkan musik Mozart yang paling sulit dia bisa mainkan. Kenapa nggak sulit? Karena telinganya sudah biasa dengar. Betul? Saudara, waktu saya menguraikan ini, saudara, tolong saudara betul-betul pikirkan itu. Jadi waktu saya beribadah dengan latar belakang yang tidak ada latar belakang itu, kemudian saya beribadah, susahnya bagaimana kita beribadah? Maka itu jadi beban yang hebat sekali. Kenapa? Karena DNA kita nggak doyan gitu. Ngerti? Tahu DNA kan? Ya kan? Donat, nanas, dan apel. DNA kita. Jadi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini bangsa dibentuk oleh Tuhan 4.000 tahun. Dan bangsa ini mulai dari otaknya sampai darahnya sampai mulutnya, semua itu adalah ibadah. Nah, saudara, maka waktu saya melihat mereka menyanyikan itu, mereka melakukan, kenapa mereka bisa tahan seperti itu? Kenapa mereka bisa menguji-uji Tuhan berjam-jam sampai seharian? Kenapa kita 2 jam aja di gereja udah lihat jam gitu ya? Dan kadang-kadang ditunjukkan ke pengkhotbahnya, coba Pak, kamu cepat selesai gitu kan? Terus kadang-kadang kita aneh gitu ya. Tapi waktu kita melihat seperti itu, kenapa mereka bisa punya seperti? Karena mereka bangsa yang imamat rajani, umat milik Allah. Maka waktu kita ditarik oleh kuasa Kristus itu dan kemudian kita beribadah, nah saudara, kita harus memiliki ini. Jadi ibadah, kalau bangsa Israel dibentuk ribuan tahun, maka kita harus bentuk bukan hanya diri kita, anak cucu kita selanjutnya. Bukan hanya kita saja. Yang dinamakan bangsa imamat rajanya adalah keturunan. Bukan hanya stop di kita. Anak cucu kita harus mendengar firman Tuhan dan musik gerejawi. Dan jika mereka tidak doyan, saudara jangan paksain. Kalau dia lebih senang, yaitu musik reggae, ya kan? Musiknya Mbak Sure. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saudara, ini latar belakang supaya saudara mengerti. Berarti kalau saya di dalam liturgi atau ibadah itu saya nggak bisa menangkap itu, saya katakan puji Tuhan normal. Kenapa? Karena kamu bukan orang Israel. Ya, saya bisa ngerti kenapa. Ya karena kamu nggak ada DNA-nya tadi. Apa tadi DNA?
donat, nanas, dan apel. Tidak ada DNA-nya, dan ini memang sulit sekali. Tetapi saudara harus tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan dengan satu anugerah yang luar biasa, yang berbeda dari bangsa Israel. Apa itu? Darah Kristus yang dicurahkan dalam hidup kita. Itu yang menjamin segala ketidaksempurnaan dalam diri kita disempurnakan oleh darah itu, ditebus oleh darah itu. Ya, oke. Saudara, kita akan bahas makna liturgi ya. Nah, sebelum kita bahas ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama-sama di gereja kita. Kita bicara soal gereja lokal dulu ya. Salam-salaman, saudara, lebih baik diletakkan itu sebelum ibadah atau sesudah ibadah. Saya merasakan kalau itu di tengah-tengah, terus kemudian bersalam-salaman, saudara belum tahu makna liturgi. Ya, selama ini saya lihat, saya masih bisa ngerti. Kenapa? Saya tunggu pembinaan. Nah, kalau pembinaan sudah dinyatakan dan hari ini saudara tahu, berarti saudara di tengah-tengah itu saudara tidak diperbolehkan untuk memasukkan yang bukan liturgi masuk di dalam sana. Ngerti maksud saya? Bersalam-salaman itu bukan liturgi. Itu adalah sesuatu social communication. Dan itu tidak boleh dimasukkan di dalam liturgia. Ya. Kenapa? Karena kita menurut aturan gereja. Termasuk bertepuk tangan. Saudara, bertepuk tangan adalah satu sukacita yang sosial, yaitu enjoy. Satu kenikmatan yang di luar. Waktu itu dimasukkan dalam gereja, saudara, apakah itu sudah disepakati bersama bahwa ketepuk tangan adalah sesuatu bentuk worship? Kalau di karismatik dari awal mereka sudah mengatakan bahwa itu adalah worship mereka. Mereka nggak apa-apa. Tapi di kita, saudara, kita harus berunding dulu, harus setuju dulu. Semua majelis setuju, baru itu diperbolehkan. Kenapa? Karena gereja lokal dikasih kuasa untuk menentukan cara liturgi. Tetapi kalau belum setuju, saudara harus setuju dulu. Jadi ngerti ya? Jadi mulai dari tepuk tangan, angkat kaki, angkat tangan gitu ya, semua. Saudara, itu harus disetujui dulu. Kenapa? Kalau tidak, itu akan memecah gereja. Jangankan hanya angkat tangan, saudara, doa pembukaan salah tempat aja bisa masalah. Bayangin ya. Jadi liturgi itu saking ketatnya, itu jadi akhirnya mati, akhirnya bisa merusak dalam gereja juga gitu. Sebenarnya itu bisa secara bersama-sama dipikirkan, bisa, ya. Nah ini, jadi salam-salaman dan penyambutan untuk penyambutan dan lain-lain, saudara, itu jangan dimasukkan di dalam tiba-tiba sebelum firman Tuhan suruh salaman. Wah, salaman, saudara, itu jangan dilakukan, saudara. Kenapa? Karena sudah diiringi begitu serius, memuji-muji Tuhan, siap hatinya terima akan firman Tuhan, tiba-tiba salaman. Dan suasana itu langsung hancur. Ya. Nah, saudara, sebenarnya setiap kali saya membawakan hal-hal yang ubah gereja, itu saya doanya itu lama sekali, saudara. Termasuk disiplin gerejawi. Kenapa mesti nanti 3-5 tahun? Karena harus disiapkan dulu. Jadi nggak bisa langsung tuh hari ini gitu ya, nggak bisa. Kenapa harus diberitahu dulu? Seorang anak sebelum dimarahi itu dikasih tahu dulu. Kamu harus ini, kalau nggak nurut diberitahu. 3 kali nggak bisa, sampai dia besar nggak nurut. Nah itu ada tahapannya. Saudara, kita juga sama. Ada tahapannya. Tahapan itu jalan gitu ya. Apakah salam-salaman tidak boleh? Enggak boleh. Siapa melarang? Boleh. Tempatnya yang benar. Angkat tangan boleh nggak? Boleh. Siapa larang? Tempatnya yang benar. Sorry, ini ya. Hari ini tadi kita menyanyikan lagu. Saudara, irama itu nggak cocok. Surat apa? Saya tahu nggak sih lagu apa sih? Yang nggak cocok lagunya dengan irama.
Saudara nggak kerasa semua. Dia pakai yaitu syncopation. Jadikan aku. Dia pakai apa itu? Nah, saudara itu tidak boleh, saudara. Karena itu lagu menyembah, bukan lagu pop. Itu lagu tuh jadikan aku nggak boleh cekat. Nggak bisa, saudara. Saudara harus belajar di sini. Ya memang dilihat itu biasa, tapi orang yang tahu bagaimana liturgia yang benar, saudara langsung merasa itu nggak enak. Oh ini salah iramanya, ini nggak tepat. Kenapa? Karena nggak cocok dengan lagunya. Ini lagu pop yang gembira, tapi lagunya menyembah. Ah beda, saudara. Nggak bisa, nggak nyambung. Di situ. Ya, jadi jangan asal, wah semua kasih musik bisa, gitu ya. Lagu Amazing Grace kasih musik rock and roll. Amazing Grace, how sweet, apa-apaan, saudara. Saudara boleh berkreasi, tapi kreasi itu yang tepat. Gitu. Musik yang gembira, ya untuk lagu yang gembira. Jangan lagu penyembahan, kamu kasih lagu yang rock and roll. Nah, ya udah, ubah. Nah, itu makna daripada liturgia. Ya, oke. Nah, saudara, untuk keseragaman jemaat, ya, apakah kita berdiri atau duduk, saudara, bagi saya itu bukan mutlak, itu relatif. Nah, kalau orang Israel menghadap Tuhan, segala sesuatu yang menghadap Tuhan, saudara, memuji Tuhan, memuliakan, saudara harus berdiri. Dan, nah ini ya, ini kalau menurut orang Israel, ya, bukan kita hari ini. Menghadap Tuhan, mulia. Saudara punya tangan harus segini. Gini juga nggak boleh. Kenapa? Kurang ajar kan? Kayak orang ngemis itu. Menyambut Tuhan. Pak, kalau gini gimana Pak? Enggak, itu orang Islam sembahyang. Orang Israel kalau menyembah dan dia mengatakan Engkau mulia Tuhan. Saudara lihat di dalam waktu Mazmur Daud gitu ya. Waktu Daud ketemu dan waktu dia menyanyikan, coba lihat, dia tuliskan. Dan di dalam Alkitab, Mas Daud waktu bersuka cita itu dijelaskan tangannya gimana. Waktu dia sedih, dia ambil, dia berdoa, dia bawa sukacita, kemudian di atas dia buka tangannya. Tapi dia sedih, dia sampai kemudian ambil debu tanah kasih kepalanya dia. Dan dia menangis di sana. Itu ungkapan liturgia. Jadi jangan sampai waktu kita menyanyi Yesus disalibkan, terus kita nyanyinya kayak bersuka cita, oh Yesus disalibkan gitu. Waktu Yesus disalibkan kok sedih, ungkapan-ungkapan sedih gitu. Jangan dibolak-balik. Nah ini liturgia. Ya. Nah, saudara, banyak hal yang ya kalau kita pelajari baik-baik gitu ya. Saudara, kita harus belajar. Jadi angkat tangan yang tepat gimana? Jadi kalau kita mengatakan ini kalau sebab kau besar, saudara mau angkat tangan, silakan angkat tangan gitu. Tapi kalau itu keluar dari jiwamu yang sungguh-sungguh, bukan karena oh yang lain angkat tangan, udah saya angkat tangan gitu. Itu saudara nggak ngerti liturgia. Kalau saudara digerakkan Tuhan mau angkat tanganmu, jangan angkat kakimu jatuh kamu. Ya angkat kaki jatuh gitu kan. Angkat ya angkat, kalau itu digerakkan Tuhan silakan gitu. Gereja kita bukan gereja yang anti angkat tangan, angkat kaki. Kalau bisa jangan angkat kaki dari gereja kita ya, artinya pergi gitu kan. Kalau angkat tangan benar-benar angkat tangan dan hati yang sungguh-sungguh, ya kita menghormati sekali. Tapi jangan karena kok Pak gereja lain bagus Pak angkat tangan gitu. Kita bukan ibadah ikut gereja lain gitu, tapi dari ekspresi jiwa. Nah, saudara, jadi di sini kita lihat bahwa ibadah itu adalah bicara soal jiwa, bicara soal hati yang diekspresikan. Dan semua itu diatur dalam ketertiban. Allah kita adalah Allah yang tertib, maka dia akan tertib. Jadi semua yang dikatakan jangan angkat tangan, jika liturgi mengatakan jangan angkat tangan, kita jangan angkat tangan. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh tapi jangan angkat tangan. Terus yang lain ini angkat tangan dulu. Kalau diperintahkan jangan angkat tangan, jangan angkat tangan. Saudara nurut dengan suara pemimpinnya. Pemimpinnya angkat tangan, semua nggak angkat tangan. Ya aneh juga gitu ya. Yang ngomongnya gini-gini, yang di depannya
Di situ. Kemarin di hamba Tuhan kita tuh bicara-bicara, gimana ya kita ini rasanya mau gerakin itu susah gitu. Apanya yang susah? Bukan karena tradisinya, bukan, karena jiwa kita belum ketemu arti ibadah. Gampang sekali, karena kita belum ketemu arti ibadah. Saudara, kalau saya diundang Betani, diundang Gereja Islam Masih, diundang oleh Gereja Betel, Tabernakel, Gereja Betel apa gitu ya, terus puji-pujian, dan biasanya pembicara itu di depan, betul nggak ya? Saudara, nggak lucu, mereka nyanyi gini-gini terus saya sendirian, terus lihat kiri kanan, nggak lucu, dan itu menghina Tuhan. Tapi saya menikmati mereka waktu menyanyi itu saya menikmati sekali. Dan waktu hati saya digerakkan Tuhan angkat tangan, saya angkat tangan. Kenapa nggak boleh? Wah, ini Pak aku ngajar angkat tangan, wah gimana ya gitu ya. Bukan ngajar angkat tangan soalnya, tapi ya benar gitu ya. Jadi kalau itu saya lihatin, lagunya gak karu-karuan gitu, akhirnya, mereka, nah saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini rasanya aku nggak cocok ya. Kalau sudah nggak cocok, saya beritahu pemain musiknya. Tadi kamu nyanyi itu nggak benar itu. Kenapa nggak benar? Coba, aku berubah dibuat blues. Aku berubah. Jadi orang nyanyi aku berubah, sungguhku berubah gitu. Jadi penyanyi rock. Jadi saya dengarnya tuh merinding ya. Kenapa? Aku berubah jadi kayak gini gitu ya. Terus saya katakan, nggak boleh itu. Kenapa? Nah, saya beritahu. Karena itu jiwanya bukan jiwa rock. Ya, lain. Nah ini ya. Oke, keseragaman. Nah, saudara, ada beberapa prinsip yang ya secara ini ya general gitu ya. Jangan memutlakkan yang relatif dan jangan merelatifkan yang mutlak. Yang mutlak nggak boleh diubah, engkau ubah-ubah. Yang harusnya boleh diubah, angkat tangan boleh, ini boleh, engkau nggak boleh. Saudara, itu keblinger sendiri. Ya. Yang kedua, jangan melarang yang diperbolehkan Tuhan. Kalau Tuhan perbolehkan, contohnya, pakai kecapi, teracap, tahu caracap? Tahu caracap nggak? Itu kayak saksofon, tapi panjang. Dan dipakai itu di Israel. Waktu tiba-tiba siapa ini? Yang pakai flute, si Ron gitu ya, pakai flute. Begitu orang yang foto itu kayak dibar aja. Masa main flute sih? Kenapa? Orang main flute biasanya dibar, Kenichi, gitu kan? Di kafe-kafe gitu. Tiba-tiba gereja main flute, kita langsung anti. Apa ini flute ini? Terus ada drumnya, lagu-lagu drum itu apa gitu? Nah, saudara bayangkan, penabuh, drum, kecapi semua itu di dalam Mazmur ada semua. Tetapi sekali lagi, penggunaannya tidak semua lagu didramin dan tidak semua lagu diflutin. Betul kan? Saudara katanya, flute paling bagus di Mazmur untuk malam atau untuk pagi? Ayo jawab yang tahu. Saudara bayangkan sampai waktu pun saya pelajari baik-baik gitu ya. Kalau kita setiap ini ya, musik yang tiup, gitu ya, musik tiup itu belajar dari burung. Burung paling banyak bercocok apa? Nah, berarti flute itu cocok untuk apa? Pagi. Gitar cocok untuk apa? Petikan-petikan gitar malam hari. Dawei dan lain-lain. Saul lagi stres malam hari, Daud datang petik gitar. Apa itu? Kayak harpa kecil gitu ya. Wah, langsung Saul seneng. Malam hari itu. Jadi malam hari pakai ini flute. Merinding semua, gitu kan? Nah, bukan berarti flute nggak boleh dipakai malam, nggak. Kalau itu pertunjukan, lagu-lagu pujian yang dipertunjukkan ya nggak apa-apa, gitu ya. Karena temanya kan ada tema. Nah, bukan ditentukan karena waktunya, tapi Alkitab sudah jelaskan itu. Sampai flute tahu. Nah, kapankah caracap digunakan? Kapankah trompet digunakan? Tidak lagu penyembahan dikasih trompet, nggak bisa itu. Kapan itu digunakan? Kemenangan, sukacita yang besar. Waktu Daud menang, wah itu tentara orang-orang lain semua pakai apa? Saudara, yang pakai caracap, senang sukacita mereka mau muji Tuhan.
Jadi setiap tempat teliti sekali Alkitab kasih. Tetapi kita, saudara, ya kita sering generalisasi semua. Ya. Nah, bagaimana kita bisa belajar? Saudara doakan siapa? Semoga ada orang yang dibentuk oleh Tuhan, punya pengetahuan psikoteologi yang hebat sekali, yang bisa membina kita. Kalau saya nggak sanggup, walaupun saya banyak tahu, tapi saya nggak sanggup. Kenapa? Bisa mati berdiri, ya? Ini semua guru. Ya, oke. Sekarang ada istilah dari saya Supranatau, kelirumologi. Ya kan? Ada orang katakan persekutuan nggak usah pakai liturgi seperti hari Minggu. Wah, hari Minggu terlalu kaku pakai liturgi. Nah, saudara, itu salah mengerti liturgi. Ya, oke. Ya, apa arti liturgi? Liturgi dalam Yunani adalah laos and ergon. Laos itu adalah manusia pengerja atau pegawai atau pekerja, dan ergon adalah orang yang bekerja. Jadi liturgi itu artinya apa? Orang-orang yang dipanggil untuk apa? Melayani. Itu arti ibadah. Jadi ibadah itu adalah semua orang yang datang tidak boleh berdiam. Semua terlibat di dalam menyanyi-menyanyi, berdoa-berdoa. Maka Johnson pertama kali, nggak tahu dia dapat dari John Wesley atau saya nggak tahu saya, tapi Johnson nggak pernah belajar sampai jauh. Johnson pertama kali membuat gereja Chinese berdoa keluarkan suara. Sebelum itu nggak pernah diajari berdoa di sini. Suaranya mana? Dengar sendiri di sini. Mana sih? Dengerin. Tapi Johnson begitu berdoa, minta semua berdoa keluar suaranya. Kalau nggak suara ditampelin lagi. Kamu nggak harus tampelin. Ya, Tuhan, makasih banyak. Maka seluruh gereja Chinese kalau berdoa, wah mereka suaranya keluar. Bahkan kebablasan, kita berdoa mimpin dia yang paling keras, gitu biasa sendiri. Kadang-kadang kita yang mimpin bingung, kamu yang mimpin gitu kan. Nah, setelah itu satu kebiasaan. Jadi liturgia artinya adalah waktu kita berkumpul melayani Tuhan bersama, menyanyi dalam gerejawi itu, semua terlibat di dalam seluruh acara. Untuk kur, maaf ya, saudara nggak tahu tekur. Waktu menyanyi, kur bukan nyanyi. Ibu Yona sudah peringatkan ini. Bukan cuma nyanyi, lagunya kur. Ya Pak Roni betul ya. Kur bukan hanya nyanyi. Oh saya cuma nyanyi lagunya kur saja kok gitu. Yang lain nggak mau tahu, nggak bisa saudara. Saudara belum tahu liturgia, belum tahu arti ibadah. Ibadah itu waktu saya dikhususkan untuk menyanyi kur, yaitu satu penghargaan yang Tuhan berikan. Tetapi sebagai jemaat, saya tetap menyanyi berdoa seperti yang dipimpin oleh liturgos. Dan kita tidak boleh tutup mulut. Nanti kalau sudah dengar gini, nanti kalau ada anggota kur waktu nyanyi tutup mulut, tak catat satu-satu. Satu, kamu tutup mulut, ya tutup mulut. Nah, kasih ke Pak Roni ini ya, tolong gitu ya. Kenapa saudara? Saudara tidak beribadah. Walaupun saudara di ruangan ibadah, tapi saudara tidak beribadah. Termasuk jemaat. Jemaat yang tidak terlibat dalam pujian dan nyanyian itu bukan jemaat. Jadi kalau nyanyi dia berdiam, kecuali dia orang baru, kita harus tahu ya pengecualian seperti ini. Tapi kalau dia sudah lama di sini dan sudah menyanyi, terus dia nggak menyanyi diam aja, semua menyanyi diam, semua dia diam semua. Dia tidak beribadah, kasihan. Dia tidak menghadap Tuhan, dia belum tahu ibadah. Nah hari ini sebagai pemimpin, khususnya di dalam yaitu liturgia, saudara-saudara harus tahu ini. Jadi kalau melihat jemaat banyak yang nggak ikut menyanyi, saudara harus prihatin. Apalagi jadi liturgos, lihat kan tahu kan liturgos, waduh punya banyak nyanyi ini gimana gitu ya. Nah saudara berdoa baik-baik. Jadi supaya kita bisa, memang rata-rata gereja yang sehat yang menyanyi di atas 75% jemaat. Kalau jemaat di atas 75% nyanyi, itu gereja sehat. Tapi kalau semua nyanyi, itu gereja penuh kuasa. Bedanya tahu ya? Kalau gereja sehat dan gereja penuh kuasa apa? Kalau setiap jemaat nyanyi dengan sukacita, saudara lihat baik-baik.
orang-orang yang akan berkumpul di dalam gereja itu yang mempunyai daya kekuatan energi dari Roh Kudus itu, waktu dia memuji dengan luar biasa, saudara, anak-anak Tuhan yang di dalam kelasuan pasif itu akan dibakar ikut di dalam. Saudara, kami kalau di sekolah Alkitab itu, hamba Tuhan itu biasanya bareng, ada 8 orang satu mobil nyanyi berderet, gitu ya, berderet. Bangku nomor 2, nomor 1 itu pendeta dan lain-lain, gitu ya, berderet di belakang. Kalau kita nyanyi, waktu itu nyanyi lagu ini, saya masih ingat, gitu ya, apa nih? Jalan salib berulah korban, gitu. Kita nyanyi, begitu nyanyi, satu sama lain lihat, kenapa? Nyanyi enggak? Jadi 8 orang, saudara, kalau nyanyi benar itu mempengaruhi puluhan orang di belakang. Tapi kalau 8 orang berdiam, yang belakang itu kepengaruh juga, jadi nggak enak. Tapi kalau yang semangat itu pengaruhnya itu mempengaruhi luar biasa. Nah, perhatikan ya, di dalam firman Tuhan, saudara, beda dengan dunia. Saudara, setelah diselidiki di dalam buku-buku tentang emotional intelligence yang terbaru, bahwa di dalam musik dan di dalam ibadah orang-orang Kristen ini penemuan, saudara, kenapa sukacita itu langsung bisa menjalar, tapi kesedihan itu, saudara, itu bisa membunuh orang. Song of Healings, gitu ya. Jadi liturgia itu, di dalam liturgia itu, saudara, ada kuasanya itu, saudara. Kuasa apa? Stres-stres kita itu bisa dilepaskan. Itu betul diselidiki. Hati yang gembira adalah apa? Tapi hati yang lainnya keringat Tuhan. Betul kan? Saya tanya, itu firman Tuhan nggak? Firman Tuhan. Artinya apa? Jadi saya bisa punya kuasa untuk apa? Menyembuhkan diri saya dengan firman Tuhan itu. Song of Healing sih. Ada satu sukacita. Tapi kalau saudara ada satu, ya gitu, ubanmu keluar satu-satu, gitu ya. Stres itu ngeluarin uban. Ada yang gak ubannya keluar, protop rambutnya. Jadi saking panasnya otaknya. Tapi kalau sukacita, gitu, saudara tahu, di otak kita sebelah kanan atas sedikit ini. Ini buku yang baru yang saya baca. Itu dinamakan adalah loop emotional intelligence. Diselidiki luar biasa. Dan yang luar biasa itu apa? Yang paling luar biasa menyembuhkan adalah orang-orang yang tiap minggu secara rutin memuji Tuhan. Itu orang lebih gampang disembuhkan daripada orang yang gak pernah nyanyi. Luar biasa gak? Luar biasa gak sih? Jadi kalau kita di rumah gak pernah nyanyi, kasihan, kamu kenapa? Gampang stres, gampang ada penyakit, gampang dia tuh butuh, gitu kan? Tapi kalau kamu suka cita nyanyi di kamar mandi nyanyi, di sana nyanyi perlu suka cita, bukan karena senewan ya, tapi karena betul-betul suka cita. Surat engkau penyakit datang padamu lari, penyakitnya takut, lari. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan benar nggak benar? Oke ya, ya, oke. Arti liturgi itu sejarahnya begini, mulai dari arti tugas pegawai, tugas rakyat, jadi tugas imam, terus menjadi tugas pelayan mesbah, jadi tugas imam besar, dan digenapi oleh Kristus. Saya tidak ceritakan ini ceritanya ada. Kalau kita pelajari luar biasa bagusnya, gitu ya. Melalui Kristuslah seluruh keimaman itu diubahkan. Diubahkan bagaimana? Surat tidak melalui lagi tata cara dan memakai alat-alat. Tidak memakai yaitu intermediary. Jadi kita langsung kepada Tuhan. Luar biasa ini, Ustaz. Jadi kita tak perlu lagi pakai lilin, terang Tuhan, pakai patung, pakai apa? Enggak. Pakai binatang dipersembahkan, enggak. Kita langsung diberikan kuasa, dan Roh Kudus itulah yang dimasukkan dengan kuasa mendiami hati kita, yang menghilangkan seluruh tata cara ini, Ustaz. Hebat sekali. Jadi itu dilepaskan, yang sekat-sekat yang menghalangi dalam perjanjian lama itu dihapus oleh Tuhan, dan kita langsung menghadap pada Tuhan. Jadi waktu saya ibadah, saudara jangan dipikir kalau saudara ada ini ada ya orang, kalau orang dikatakan
Mana nih ketuanya, ketua sekolah minggunya? Oh ini mana ketua remajanya nggak pernah masuk gitu ya? Akhirnya dia datang ibadah karena dicari. Ya sampai setor wajah. Terus saya tanya, waktu dia melakukan itu, apakah dia tahu bahwa dia tuh berdoa itu menghadap Tuhan? Saya pikir bukan. Kita datang karena tugas, tapi saudara lupa saudara bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara itu tugas itu menjadi sesuatu yang akan membebani kita, akan memberatkan rohani kita, bukan meringankan seperti Tuhan Yesus katakan bahwa tubuh yang aku berikan itu akan melegakan engkau. Tapi waktu minggu nggak melegakan, bener-bener berat ini Pak. Harusnya minggu itu waktu diberi tugas dan lain itu sukacita yang besar. Saudara, saya menyiapkan firman Tuhan, menyiapkan apapun, saya tidak pernah merasa itu capek betul, tapi gak pernah saya merasa bosan setelah saya tahu rahasia ini. Gak pernah bosan, mau ke gereja pun gak bisa bosan. Kenapa? Karena tahu saya bertemu dengan Allahku. Bagaimana bisa bosan? Kerinduan hatiku. Dan saya rindu sekali, saudara. Saya jujur saya katakan, saya rindu sekali cepat-cepat mati. Saudara ingin tahu kenapa? Saya ingin mengenal surga itu. Saya jujur katakan, kepingin apa? Aduh, kalau bisa cepatlah ke sana. Karena semuanya luar biasa. Tapi Tuhan nggak kasih. Ya udah, di sini melayani engkau. Saudara, itu luar biasa. Sampai hari ini saya kepingin ke surga. Siapa yang ingin ke surga? Coba teman-teman. Pada nggak ada, puji Tuhan, nggak ada semua kan? Mau pergi mana